وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan ikhwah sekalian dan para abah dan ummahat rahimakumullah tentang atau mengeksplor makna dari nama Allah yang mulia Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari kitab Fiqh Asma Al-Husna Fiqh Al-Asma'i Al-Husna karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, tapi kita baca versi terjemahan. Kalau di kitab yang dicetakan yang saya pegang sekarang di halaman 133 insyaallah taala. Kali ini kita lebih fokus ke masalah Ar-Rahim atau lafal atau di antara nama Allah taala Ar-Rahim, rahmat Allah Azza wa Jalla yang sifatnya lebih khusus kepada orang-orang beriman. Dan juga akan ada hadis yang mengisyaratkan bahwasanya rahmah, kasih sayang itu bisa ditakbirkan sebagai sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala memiliki rahmat, memiliki kasih sayang, tapi bisa juga rahmah itu adalah suatu makhluk. Jadi ada ar-rahmah al-makhluqah dan juga ada yang pertama ada ar-rahmah sebagai sifat Allah dan juga ada ar-rahmah sebagai makhluk. Itu insyaallah akan kita bahas sesuai dengan hadis ini insyaallah taala. Baik, dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah yang maknanya pada hari kiamat Allah Ta'ala mengkhususkan orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada Rasul-Rasulnya dengan rahmah, keutamaan dan kebaikan, dengan rahmah, fadl dan ihsan di hari kiamat. Ini hanya khusus untuk orang beriman pada Allah dan Rasulnya, yaitu orang mukminun, dan semoga kita selalu termasuk dalam golongan mukminun dengan rahmah, keutamaan dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Maka zil atau naungan yang Allah Ta'ala berikan itu khusus untuk orang-orang beriman yang Allah Ta'ala khususkan dengan sebab tentu keimanan mereka, karena orang-orang kafir tidak akan mendapatkan naungan di hari kiamat sama sekali. Itu pasti, absolut. Dan tidak semua orang yang beriman mendapatkan nikmat zil atau naungan itu.
Ya. Enggak semuanya orang mukmin mendapatkan itu. Ya, itu tidak semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan itu dengan adanya sebab, dan sebab yang paling pertama tentu rahmat Allah Azza wa Jalla, dan sebab berikutnya yaitu amalan-amalan yang mereka lakukan yang menjadi penyebab mereka mendapatkan naungan di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, sebagaimana hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Dan juga hadis-hadis lain yang menyebutkan adanya naungan untuk sebagian orang-orang beriman dengan sebab tertentu. Maka itu rahmat yang sifatnya apa? Khusus untuk sebagian orang-orang beriman. Atau sifatnya khusus untuk seluruh orang beriman juga ada rahmat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Maka orang-orang yang terlaknat dengan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka, maka itu tidak akan mendapatkan apapun dari kebaikan di hari akhir. Pun kalau misalnya Abu Talib dengan kufurnya di akhir hayatnya mendapatkan sedikit dispensasi atau keringanan dari azab dia di neraka, maka itu tidak melazimkan bahwasanya Allah Ta'ala berbuat baik pada Abu Talib, bukan. Ya, bukan. Itu bukan, kalau Allah Ta'ala berbuat baik kepada Abu Talib, maka mestilah Abu Talib akan dikeluarkan dari neraka. Karena neraka tidak ada kebaikan padanya. Neraka tidak ada kebaikan padanya. Ya. Dan orang-orang yang masuk neraka itu saking tidak ada kebaikan padanya, itu dibilang mati pun tidak, dibilang hidup juga tidak. Ya. Dibilang mati tidak, ya. Dibilang hidup juga tidak juga. Tetapi wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Tapi selalu kematian datang kepada orang penghuni neraka dari setiap penjuru. Namun ia itu bukan, dia tidak akan mati di neraka. Orang-orang kafir, ya. Adapun orang-orang beriman yang masuk neraka, maka suatu waktunya nanti akan Allah Ta'ala pindahkan ke surga. Ya. Walladzina kafaru la yuqda alaihim fayamutu. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang kafir la yuqda alaihim lahum naru jahannam, mereka akan mendapatkan api jahannam. La yuqda alaihim, mereka tidak dimatikan sehingga mereka mati di neraka, tidak, mereka terus merasakan. Fayamutu wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha, dan mereka tidak diringankan azab di neraka itu. Juga setiap hangus dan hancur kulit mereka, Allah Ta'ala akan mengganti kulit-kulit tersebut dengan kulit yang baru. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, orang-orang kafir, al-muhim orang-orang kafir seluruhnya, kami akan nuslihim. Asla yusli itu maknanya adalah memasukkan langsung ke dalamnya dengan panggangan, itu dengan diterpanggang di dalamnya. Nuslihim nara. Orang-orang beriman tidak ditakbirkan untuk mereka masuk neraka dengan kata yusli atau yasla, tidak. Dukhul iya, tetapi yasla tidak. Karena orang beriman itu meskipun mereka terkena, sebagian mereka terkena azab dan api neraka, tetapi mawadhi'us sujud, tempat-tempat anggota-anggota tubuh yang ikut sujud itu tidak terjilat oleh api neraka. Jadi orang beriman yang Allah Ta'ala tidak ampuni dosanya kemudian masuk neraka itu tidak secara komplit sebagaimana orang-orang kafir untuk dipanggang di nerakanya. Akan ada jatah bagian yang Allah Ta'ala lindungi, terutama bagian-bagian yang kena sujud ketika untuk sujud, ya.
sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Untuk orang-orang kufur, orang kafir, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap nadijat juluduhum, nadij itu matang, ya, kulit mereka matang, setiap kulit mereka matang, kami gantikan kulit mereka itu dengan kulit yang lain, diperbaharui kulitnya. Untuk apa? Liyadzuqul azab, untuk agar mereka merasakan azab. Liyadzuqu al-azab, dengan adanya dzauq dan rasa yang tidak terlindungi rasa tersebut. Artinya betul-betul merasakan. Lafal liyadzuqu ini asal rootnya dari dzauq, sama seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu dha'iqah, yaitu mengecap dan merasa dengan pasti, dengan rasa yang tidak bisa dilindungi, dengan rasa yang tidak bisa dihilangkan, pasti kerasa. Sesimpel apapun seseorang meninggal, itu akan kerasa rasanya mati itu kerasa, ya, gitu. Liyadzuqul azab. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan rahmah kepada orang yang beriman, ya, keutamaan dan kebaikan Allah berikan pada orang yang beriman di hari akhir nanti. Ya, syukur-syukur kalau Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita dan tidak memasukkan kita ke neraka jahanam. Fa na'udzubillahi min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan pengampunan dan pemaafan yang tidak bisa diungkapkan oleh lisan dan tidak bisa dibayangkan oleh akal fikiran. Kenapa begitu ikhwas sekalian, para bapak dan para santri, para ummahat, para akhwat? Kenapa Allah Ta'ala kenapa ditakbirkan di sini pengampunan dan pemaafan yang Allah berikan itu tidak bisa diungkapkan oleh lisan? Karena saking agungnya pemaafan dan pengampunan Allah Azza wa Jalla. Ya, saking agungnya itu, saking mulianya, saking besarnya, dan mungkin saking manusia itu tidak bisa mengisahkan betapa indahnya pemaafan dari Allah Azza wa Jalla. Jangankan pemaafan di hari akhir yang betul-betul darurat diperlukan oleh seluruh manusia. Kita ini mendapatkan secuil kebahagiaan saja di dunia, kadang-kadang kita nggak bisa melukiskannya dengan kanvas lisan, nggak bisa. Gitu. Hanya bisa masya Allah. Kita mau menceritakan ke orang pun kita bingung mulai dari mana kita cerita dan bagaimana kita menceritakan kebahagiaan ini. Dan ketika pun kita cerita, kadang-kadang kita salah kata, dan ternyata kalimat-kalimat yang kita ucapkan tidak menjadi representatif dan tidak mewakili kebahagiaan tersebut, saking dalamnya kebahagiaan itu. Ya, ada orang yang bahagia hanya bisa menangis dengan kebahagiaannya. Tapi kalau misalnya dia menceritakan, malah justru kebahagiaannya berkurang karena seolah cerita itu enggak sama sekali mewakili indahnya kebahagiaan dan tingginya kesenangannya. Maka seorang yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla itu kebahagiaannya di hari akhir itu tidak bisa diukir dengan kalimat-kalimat apapun. Saking indahnya pemaafan dari Allah Azza wa Jalla. Karena manusia atau muslim mukmin ketika di hari akhir nanti sebagiannya akan dihamparkan padanya dosa-dosanya. Akan Allah Ta'ala berikan kanaf, yaitu naungan sebentar, sehingga terhijabkan dari makhluk-makhluk lain, dari tontonan makhluk-makhluk lain, dia tertutup dari itu. Kemudian dihamparkan di hadapannya dosa-dosa dia selama di dunia. Sampai kemudian ditanya sama Allah per single dosa. Bukankah ini kamu lakukan, ini kamu lakukan, ini kamu lakukan. Akhirnya nggak bisa mengelak orang beriman ini dengan dosa-dosanya. Sampai orang beriman ini bukan karena suudzon sama Allah, tetapi karena sudah dia melihat betapa banyaknya dosa dia dan di hadapannya adalah Rabbul Alamin, sehingga mau gimana saya, khalas, hancurlah saya sebentar lagi. Bukan karena dia menafikan Allah Maha Pengampun, bukan karena dia menafikan Allah itu merahmati, bukan, tetapi karena dia sudah melihat bukti yang nyata bahwasanya sepertinya saya itu lebih berhak untuk masuk neraka dengan segala dosa ini. Namun ternyata kata Allah Azza wa Jalla, selama di dunia aku telah menutupi dosa-dosamu. Qad satartuha fid dunya, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih. Aku telah menutup semua ini selama di dunia, maka aku akan hapus semua ini di akhirat. Tetibanya ketika dia sudah berada di pinggiran
ya di pinggiran nasib gitu ya, menuju ke neraka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala beritakan kabar gembira padanya, dulu waktu di dunia aku menghijabkan dan menutup semua dosa-dosa ini dari pandangan manusia. Maka di akhirat aku apa? Aku ampuni semua ini. Itu gimana kira-kira bahagianya jemaah sekalian? Iya. Sesuatu yang min haitsu la yahtasib. Sesuatu yang tersifati min haitsu la yahtasib itu apa, Pak? Min haitsu la yahtasib. Dari sisi yang tidak tersangka-sangka. Itu selalu memiliki sodmah, apa ya? Ketertabrakan perasaan yang membuncah gitu. Sesuatu yang kita itu mendapatkannya dari arah yang tidak kita sangka itu selalu memiliki sensasi. Semakin tidak disangkanya ia datang, itu semakin besar sensasinya. Baik itu negatif maupun positif. Baik itu musibah maupun nikmah. Itu selalu sensasinya lebih dibandingkan sesuatu yang sudah kita prediksikan akan datang. Baik musibah maupun nikmat. Kalau kita tahu bahwasanya banjir itu akan datang di jam sekian kira-kira, ketika ia datang, kita sudah mempersiapkan sesuatu sehingga tidak kaget dengan itu. Tetapi ketika sesuatu itu air bah datang faja'atan, yaitu sesuatu tiba-tiba dan tidak pernah kita pikirkan sama sekali, maka sensasi keterkagetan itu besar sekali, luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu suatu saat insyaallah, entah Jumat kapan, karena kita juga tidak tergesa-gesa dalam membaca kitab ini, kita akan mempelajari nama Allah yang mulia Latif. Latif itu kan di antara maknanya ada dua makna, tapi saya akan sebut setelah satu maknanya, yaitu maha lembut, artinya maha lembut, tetapi makna yang lebih detail dari Al-Latif adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan jawaban atas keinginan atau doa hambanya yang mulia, hambanya yang mukmin, itu dari arah yang tidak pernah diperkirakan atau difikirkan oleh hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kelembutan seperti itu yang sifatnya selalu ada pada Allah Azza wa Jalla, dan Allah mempersiapkan seluruhnya untuk semua pendoa. Ya, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ketika misal kita minta sesuatu pada Allah Azza wa Jalla, misalnya kita mengalami keterhimpitan ekonomi atau semisalnya lah, ya, kita minta sama Allah rezeki. Kita mungkin memprediksikan rezeki kita paling dari gajian, mungkin dari bonus gajian atau kerja lemburan, atau mungkin dari warisan, dan ya hal-hal yang sifatnya logis lah menurut kehidupan kita dari situ. Tapi suatu ketika tiba-tiba kita mendapatkan rezeki yang tidak kita sangka arahnya dari situ gitu. Itu terjadi faja'ah, ketertibaan gitu, tiba-tiba. Dan sensasi kebahagiaan yang memuncak itu lebih daripada hal-hal yang bisa terprediksikan. Itu lutfullah, yaitu kelembutan Allah Ta'ala dan juga rahmat Allah yang berbeda dengan terhadap orang beriman. Tapi orang beriman ketika merespon kelembutan ini dan juga rahmat ini, maka dia akan mengucapkan kalimat-kalimat terbaik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis shalihat, dan seterusnya dari kalimat-kalimat pujian dan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Beda dengan orang yang tidak beriman atau miskin, imannya kecil, imannya turun dan dhaif, imannya lemah. Kadang-kadang ketika mendapatkan kenikmatan, justru kalimat yang keluar tuh kalimat-kalimat sensasional dari lisannya, tetapi buruk gitu loh. Buruk, ya, bujuk, ya, buneng, apa, dan seterusnya kalimat. Gokil, gila, apa dan seterusnya. Kenapa seperti itu gitu loh? Ya, kenapa enggak dinisbatkan nikmat ini pada Allah? Ya, kenapa dari awal sudah terlisankan padanya kok kalimat-kalimat yang menuju kufur nikmat gitu? Ya. Jadi Allah itu memuliakan dengan pengampunan dan pemaafan yang tidak bisa diungkapkan oleh lisan. Kita itu kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah dari arah yang tidak kita sangka, itu mau mengucapkan kebahagiaan saja, apapun kalimatnya itu tidak bisa mewakili detail dari keindahan di hati ini. Nggak bisa mewakilinya. Nggak bisa. Nggak semua hal itu bisa kita ceritakan.
Maksudnya nggak mampu kita ceritakan detailnya. Dan kalau kita ceritakan malah justru seolah-olah mengurangi kenikmatan tersebut. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui segala detail kenikmatan yang Dia berikan kepada kalbu kita. Dan tidak bisa dibayangkan oleh akal fikiran, karena betapa banyaknya pengampunan Allah terhadap orang beriman di hari akhir nanti, itu tidak terprediksikan, tidak terlogikakan oleh mukmin ini. Makanya ya ikhwas sekalian, perlunya kita itu mempunyai amalan-amalan sir. Apa itu amalan sir? Yaitu amalan yang sifatnya tersembunyi, ya, pribadi, private, sirri. Jangan nikah doang yang sirri, amalan juga sirri. Iya, nikah sirri pengen, tapi amalan sirri nggak maunya jahri. Yaitu amalan sirri, yaitu amalan yang hanya dia dan Allah, dan hanya Allah dan kemudian Dia yang tahu. Hanya antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, malaikat pencatat amal tahu, tetapi itu nggak usah kita pikirkan, tentang Allah aja gitu. Kita kan nggak cari perhatian dengan malaikat, kita cari perhatian dengan Allah Azza wa Jalla. Apapun amalan tersebut, baik amalan hablum minallah secara pribadi terhadap Allah, atau amalan hablum minan nas yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui, kemudian kita dan orang yang terkait dengannya. Ya, bukankah Nabi SAW juga menganjurkan secara isyarat dari hadis, dari sabdanya tentang seseorang yang salah satu dari 7 orang yang dinaungi oleh naungan dari Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti, yaitu seorang pria yatasaddaq bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang bersedekah dengan suatu sedekah dan dia akhfaha, mengkhafikan sedekah tersebut, yaitu menyembunyikan sedekah tersebut, sampai Rasulullah SAW berikan kiasan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini bukan berarti antum tangan kiri harus ada di kantong kiri disembunyiin ya, kemudian kayak gini. Nggak mesti dengan hayah seperti itu, dengan gerakan seperti itu nggak mesti. Maksud di sini adalah bukan ini tangan kiri, nggak ada maksud. Ini majaz, kalau bahasa kita atau bahasa Arab majaz, yaitu suatu kiasan saja. Yang mana artinya adalah sampai orang terdekat nggak tahu, istri nggak tahu, ya, anak nggak tahu kalau kita mengamalkannya, gitu loh. Orang terdekat nggak tahu. Harus punya itu, hal seperti itu harus punya. Ya, nggak mesti sedekah, nggak mesti hanya sedekah. Banyak hal lain seperti sering zikir sendirian, mengucapkan tahlil dan la ilaha illallah sendirian, tanpa cerita, tanpa diketahui orang, tanpa ada kabar terhadap orang, khalas. Maka itu perlu sekali ya, jemaah sekalian, karena justru amalan sirri seperti ini yang kerap kali memang menunjukkan keikhlasan seseorang, dan kerap kali inilah yang justru dengan izin Allah Azza wa Jalla menjadi pemberat mizan hasanat dan menjadi penyeimbang, bahkan pengalah terhadap dosa-dosa kita yang begitu banyak ini, ya. Ya barangkali siapa tahu dengan amalan sir ini, apalagi amalan yang berkaitan dengan hablum minan nas, membantu orang ya, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Barangkali dengan banyak dosa kita kemudian ditimbang dengan amalan yang ikhlas tersebut, maka menjadi berat itu amalan dan mengalahkan dosa-dosa. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qaryah, "Wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah." Mawazin, timbangan-timbangannya kalau misalnya berat, maksudnya lebih dominan berat amalan solehnya dibandingkan amalan fasiknya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada di kehidupan yang diridhai di akhirat nanti, dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis disebutkan, nah di sini penting, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat, ya, memiliki 100 rahmah, 100 kasih sayang. Taib di sini rahmah yang ini apakah dia rahmah berupa makhluk atau dia rahmah sebagai sifat Allah Azza wa Jalla? Nah ini pertanyaan, tapi saya baca dulu. Anzala minha rahmatan wahidatan, dia turunkan satu rahmat saja kepada jin, manusia, al-bahaim binatang ternak, dan al-hawam serangga. Ya, jadi Allah Ta'ala memiliki 100 rahmah,
100 kasih sayang, dan satu kasih sayang itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluk-makhluk hidup yang ada di alam ini. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, dan ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Penting nih. Sesungguhnya Allah taala menciptakan ar-rahmah, kasih sayang. Di hari penciptaannya sebanyak 100 rahmat, 100 kasih sayang. Ini menunjukkan bahwasanya rahmah itu ada yang berupa makhluk. Bahwasanya rahmah ada dua macam. Ketika rahmat dinisbatkan kepada Allah, maka ada dua macam. Ini harus dihafal, difahami baik-baik. Rahmah ketika dinisbatkan kepada Allah, maka ada dua macam. Yang pertama yaitu rahmah sebagai sifat Allah Azza wa Jalla, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah Azza wa Jalla mengasihi, menyayangi, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Ini akidah yang wajib difahami dan jangan sampai salah paham. Yang pertama, rahmahnya Allah, kasih sayang Allah, dan itu sifat Allah. Segala sifat Allah bukan makhluk, melainkan itu adalah sifat Allah. Kita kata itu sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya. Dan yang kedua, rahmahnya Allah Azza wa Jalla. Rahmah dinisbatkan kepada Allah, yaitu rahmah kasih sayang sebagai makhluk, dan ini makhluk Allah, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau misalnya rahmah sebagai sifat Allah, ya ada, itu sifat Allah, tidak berbilang. Maksudnya tidak berbilang, tidak tidak bernumber gitu, bahwasanya karena Allah Azza wa Jalla satu, Maha Esa, dengan segala sifat mulianya Allah Ta'ala satu, kelas. Tapi kalau yang kedua, rahmat Allah sebagai makhluk, Allah menciptakan kasih sayang, itu jumlahnya 100. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, innallaha khalaqar rahmata yauma khalqiha mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan, ingat bahasanya langsung straight dari Nabi SAW, menciptakan, surahatan, menciptakan kasih sayang. Di hari penciptaan kasih sayang ini sebanyak 100 kasih sayang. Ya. Fa'amsaka 'indahu 99 rahmah. Dan Allah Ta'ala kemudian menahan dari seluruh kasih sayang Allah ciptakan itu 99. Allah Ta'ala tahan kasih sayang, 99 kasih sayang. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Dan Allah Ta'ala kemudian mengutus terhadap makhluknya, tadi yang disebutkan dalam riwayat lain, jin, manusia, binatang ternak, beburungan, dan serangga, makhluk-makhluknya semuanya. Makhluk hidup, karena yang memiliki kasih sayang ini makhluk hidup. Itu Allah Ta'ala berikan kalau semuanya satu rahmah, satu kasih sayang. Gimana? Faham gak ya kawan? Ada teruskan dulu. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dengan rahmat yang jumlahnya satu itu yang Allah berikan, mereka semua, baik jin, manusia, binatang ternak, binatang liar, dan seterusnya, mereka saling mengasihi, mereka saling yatarahamun, menyayangi satu sama lain. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Bahkan dengan kasih sayang Allah ciptakan tersebut, binatang buas itu menyayangi anaknya juga. Hatta binatang buas menyayangi anaknya, dan berarti Allah Ta'ala menciptakan kasih sayang juga buat binatang-binatang buas ini. Tapi ya terbatas, binatang buas kasih sayangnya sama anaknya, sama mangsanya, yang nggak ada kasih sayang. Kalaupun ada, iya, misalnya ada, saya pernah lihat entah singa atau macan ya, mau memburu monyet, kemudian ternyata sisanya adalah anaknya monyet. Akhirnya macan itu, atau apa yang panter ya, atau yang totol itu apa tuh, macan tutul gitu,
nggak dimangsa, nggak dimakan, malah dilindungi oleh macan tersebut. Anak monyet, karena dia merasa ini anak monyet masih kecil. Ya kasihan gitu loh, rahmat. Atau saya nggak tahu apakah itu memang kasihan atau memang macan ini punya niatan biar besar dulu, ntar baru pas besar kita makan gitu, mungkin gitu, saya nggak tahu ya. Nama niatan kita nggak tahu ya. Tapi ya ada akhirnya kasih sayang lihat. Nah kata Nabi SAW itu kan satu kasih sayang untuk whole world gitu, untuk satu bumi, satu dunia ini gitu loh. Wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Namun Allah pendingkan, Allah tangguhkan, Allah akhirkan sisanya 99 rahmatnya untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Faham di sini mafhum jemaah, masya Allah. Di sini lihat seberapa agungnya kasih sayang Allah Ta'ala turunkan ke dunia, alam dunia ini. Ini semua kesemestaan sekarang yang kita saksikan, ini semua alam dunia. Bedakan dunia dengan bumi ya. Bumi ya bumi tempat kita berpijak. Dunia adalah fase kehidupan ini. Ya lebih luas. Bumi itu zat material bumi ya. Makanya disebut apa? Earth. Tapi kalau dunia, maka itu fase kehidupan. Fase kehidupan. Ya, fase kita itu kan pertama dimulai dari apa? Kematian, ketiadaan. Kemudian kehidupan, kemudian kematian, walaupun di alam barzakh kita hidup sebenarnya. Kemudian dibangkitkan kehidupan lagi. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata," mati. Fa ahyakum, hidup di dunia. Tsumma yumitukum, mati. Tsumma ilaihi turja'un. Benar enggak? Gimana? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, yuhyikum. Tsumma ilaihi turja'un ya. Kemudian dihidupkan lagi. Itu lihat fase-fasenya di surat Al-Baqarah awal. Ini halaman berapa itu? Halaman 4, halaman 5 atau enggak salah. Ya, 4 atau 5. Atau mungkin 6. Ala kulli hal, itu fase-fasenya. Lihat di sini kehidupan dunia ini seluruh mahabbah, seluruh rahmah, seluruh kasih sayang dari seluruh makhluk hidup, manusia, jin, binatang dengan segala, wallahu alam berapa ada jutaan atau ratusan ribu spesies, saya nggak tahu, Allah lebih tahu tentang ya. Entah kalau ada alien, saya nggak tahu ada alien apa enggak. Ya, tapi ada namanya alien workshop ya. Itu apa itu alien workshop itu? Saya nggak tahu itu apa. Alien workshop itu benar nggak ada itu? Workshop itu apa? Workshop pasar kerja, masya Allah, alien kerja ya, Allah alam tuh. Anda nggak tahu apakah di planet lain ada makhluk, maksudnya non malaikat, bukan malaikat atau enggak? Allah alam. Tapi kata Allah Azza wa Jalla di surah An-Nahl, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Maka wallahu alam. Di bawah tanah ini ada banyak binatang, iya wallahu alam. Kita enggak tahu. Bisa jadi banyak, ya wallahu alam. Tetapi dari seluruh makhluk hidup itu semua semua makhluk hidup punya kasih sayang antar satu sama lain, antar sesama jenis, maksudnya sesama spesies gitu. Kita manusia punya kasih sayang. Baik kasih sayang yang sifatnya lebih dekat ke seksual, atau kasih sayang sifatnya murni karena pure antara orang tua dengan anak ingin melindungi, atau kasih sayang karena sesama manusia nggak tegaan dan seterusnya. Semua itu kalau di blending, dicampur, digabung satu paket semua dari entah berapa triliun makhluk hidup di alam dunia ini dengan setiap tahunnya, setiap masanya, setiap detailnya, setiap detiknya, semua itu masih terbilang satu rahmat saja. Antum kompilasiin aja, Pak. Kalau misalnya satu pondok, apa ini namanya pondok apa ya? Pondok ini nama perumahan apa, Pak ya?
Pura Melati. Satu Pura Melati ini yang saya juga nggak tahu berapa diameternya. Satu Pura Melati ini ada berapa banyak kakak kepala keluarga dengan dengan anaknya, cucunya dan seterusnya. Gabungkan semua ini ratusan orang, anggap ratusannya, saya tidak tahu berapa, ratusan orang. Semua punya kasih sayang terhadap masing-masing diri mereka dan masing-masing anak mereka dan seterusnya dan seterusnya. Digabung aja semua itu coba. Dan itu hanya serpihan kecil setitik dari sebumi ini. Yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan binatang, jemaah. Binatang pun punya kasih sayang terhadap sesama binatang, terhadap sesama jenisnya. Kalau dilogikakan gimana? Ya nggak masuk, nggak bisa, nggak nyampe hitungannya, nggak kuat kita untuk menghitungnya. Tapi dengan banyaknya makhluk hidup dengan segala kasih sayang harian dan detailan mereka, itu terbilang hanya satu rahmah. Sementara Allah Ta'ala masih memberikan sesuatu yang tertunda, yaitu 99 kali lipatnya itu ada di akhirat nanti. Untuk siapa? Khusus untuk orang beriman. Maka iman ini mahal sekali, jemaah sekalian. Iman ini mahal sekali. Ya. Rugi kalau orang akhir hidupnya kufur. Naudzubillah. Makanya bapak-bapak yang sebenarnya namanya kematian nggak mengenal usia. Usia senja, usia muda. Kematian itu mengintai sesuai dengan catatan yang Allah tentukan. Khalas, nggak bisa kita merasa aman, kita masih insyaallah masih muda lah, masih lama mati. Kata siapa? Bukankah di janin itu banyak yang mati juga? Ada. Ya. Nah, dengan itu jangan sampai akhir hayat kita ditutup dengan su'ul khatimah. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak diberi keburukan su'ul khatimah. Rugi besar kalau misalnya seperti itu nasibnya, naudzubillah min dzalik. Jadi tadi ada dua berarti di sini, yaitu rahmat yang merupakan sifat Allah Azza wa Jalla, dan itu bukan makhluk. Dan yang kedua, rahmat yang merupakan makhluk. Ingat, segala perasaan kasih sayang kita itu adalah makhluk. Walaupun itu sifatnya ma'nawi, dia bukan sifatnya material. Segala perasaan kasih sayang kita adalah makhluk. Walaupun ada sebagian perasaan suka dan sayang itu sifatnya negatif. Ingat bahwasanya sifat yang tadi pertama, rahmat Allah sebagai sifat. Sifat Allah Azza wa Jalla itu pasti baik. Pasti baik, berhikmah, bijak dan semua kebaikan. Yang kedua, rahmat Allah yang bersifat makhluk. Itu Allah ciptakan rahmat, kasih sayang, perasaan menyayangi antar sama makhluk, antar sama manusia, antar dan seterusnya. Tapi kalau terjadi kasih sayang, maaf, antar sama laki-laki dalam artian kasih sayang seksual, ya ini jelek pastinya. Tapi ini kasih sayang bukan? Ayo Pak. Walaupun ya kita nggak merasakan, jangan ngerasain kayak gitu. Tapi ini kasih sayang bukan? Termasuk sayang nggak sebenarnya? Nafsu. Tapi kan sayang, suka. Kadang-kadang sayangnya manusia ya memang dibalut dengan nafsu. Yang kadang sayang dibalut dengan nafsu itu bagus. Kadang-kadang itu terhadap istri gitu misalnya. Tapi kalau sayang dibalut dengan nafsu, salah orientasi, maka ini rahmah atau sayang yang negatif, yang buruk gitu loh. Ya. Kadang-kadang ada, ini makhluk perasaan sayang tapi merupakan makhluk, bukan sifat Allah. Segala yang disebut makhluk maka ada kemungkinan buruk, ada kemungkinan baik gitu loh. Tapi kalau sifat itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla, maka selalu itu kebaikan, ujungnya pasti baik. Tapi kalau misalnya ada seorang anak, ya seorang anak, usia 7 tahun, 8 tahun, orang tuanya itu nggak tega untuk nyuruh dia sholat. Bangun pagi, ya, suaminya bilang bangun pagi, bangunin bu, bangunin. Dia bilang ke istrinya, bangunin anak kita. Jangan mas, masih kecil kesian, 8 tahun.
Nabi SAW pun nyuruh apa? Muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat di usia 7 tahun. Ini udah 8 tahun. Ibunya bilang apa? Udahlah, jangan mas, kesian, masih kecil, masa udah disuruh pagi-pagi bangun. Padahal udah jam 5 atau bahkan setengah 6. Ibunya ini kenapa bilang kesian? Berarti kan kasihan, kasih sayang kepada anak, tapi salah kasih sayangnya. Nah itu, paham nggak jemaah maksudnya? Rahmat, kasih sayang berupa makhluk, Allah turunkan satu paket, satu itu untuk seluruh semesta di dunia ini. Tapi kadang-kadang secara tafsil rinci ada yang buruk dari rahmat tersebut. Karena begitulah makhluk, ada sisi yang kadang baik, ada sisi yang kadang buruk. Dan itu kadang-kadang kita sebagai bapak kadang-kadang juga punya kasih sayang tapi kok salah. Karena kurang ilmu mungkin, atau karena terlalu besar nafsunya dan seterusnya. Iya. Kadang-kadang malah kasih sayang kita kepada uang. Mau kita belanjain, eman-eman lah. Ya, itu bukan kasih sayang sih, itu apa ya? Imma irit, imma afrit, imma pelit, ya kita nggak tahu dah. Ya. Itu jemaah sekalian. Jadi rahmat itu ada yang sifat Allah dan itu bukan makhluk, dan itu ada pada Allah sebagai sifatnya, sebagaimana kata Allah, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu itu Maha Pengampun lagi memiliki kasih sayang. Ya. Maka ini tidak diminta turunnya kok ini. Karena ini sifat Allah, tidak terpisah dari Allah. Ini sifat dzatiyah ada pada Allah. Dan juga sifat fi'liyah Allah Azza wa Jalla, sifat perbuatan Allah. Yang kalau Allah yarhamu may yasha, yarhamu may yasha. Allah kalau kehendaki Allah akan merahmati. Jadi kalau kita bilang Rabbighfirli warhamni misalnya, ya Allah ampunilah saya dan berikan saya rahmat. Ya Allah turunkanlah kepada saya rahmat. Anda minta turun rahmat. Ya. Anda minta turun rahmat. Berarti yang Anda minta ini, Anda minta kepada Allah. Rahmat yang turun berarti makhluk atau sifat Allah yang turun? Lala. Makhluk yang berupa kasih sayang. Makhluk yang berupa kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena sifat Allah Ta'ala tidak terpisah dari dirinya. Sifat Allah adalah sifat Allah yang ada pada zatnya, yang pada dirinya. Ya begitu jemaah sekalian. Ya. Dan rahmat Allah yang berupa makhluk ini, ya antum jangan katakan rahmat Allah berupa makhluk berarti berupa benda manusia, berupa rahmat manusia. Enggak begitu konsepnya. Gaib dan bisa terasa gitu. Tapi bukan bentuknya manusia, Allah turunkan manusia berbentuk rahmat. Enggak gitu konsepnya. Segala yang kita rasakan dari ketenangan, kebaikan, kemudahan, kelancaran, itu semua adalah takdir dan semua adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Segala ketenangan jiwa itu pun makhluk. Tapi bukan makhluk konkret berbentuk zat yang padat, enggak. Dia ma'nawi yang ada pada qalbu kita rasakan. Iya, begitu ya. Iya. Taib. Jadi Allah Ta'ala mengakhirkan 99 rahmatnya untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmatnya di hari kiamat nanti. Itu besar sekali rahmat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Ya, insyaallah untuk materi kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, masih tentang rahmah insyaallah Ta'ala. Jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Ayo, fadhol. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Pak. Itu dapat rahmat juga. Semua orang beriman akan dapat rahmat. Walaupun masuk neraka. Walaupun masuk neraka akan Allah rahmati. Ya. Akan diangkat lagi, betul. Akan mendapatkan syafaat. Itu sebagai rahmat Allah yang teragung, akan mendapat syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Maka itu sudah rahmat Allah yang maha besar. Iya. Dan bahkan masuknya orang beriman ke neraka pun dengan maksiatnya setimpal dengan maksiatnya, dan Allah tidak akan menzaliminya setimpal dengan maksiatnya.
Dan tapi itu tidak seburuk, tetap buruk maksudnya apapun buruk, na'udzubillah min dzalik. Tapi tidak seburuk nasibnya orang kafir, Pak. Di hari kiamat, di neraka. Iya. Oke, menjaga sholat itu penting. Ya, karena dengan menjaga sholat, merutinkan sholat, maksudnya menjaga sholat fardu, apalagi ditambah sholat sunnah. Masalah inna tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kadang-kadang sholat kita kan kurang benar, tapi tetap kewajiban terpenuhi gitu loh. Hanya mungkin kurang wiridnya, kurang memaknai, kurang tadabbur. Ya, akhirnya tetap berbuat maksiat terus gitu. Tidak Allah ampuni, kemudian masuk neraka, tapi athar dari sholat itu tetap ada. Efek dari sholat itu tetap ada, yaitu bagian-bagian mawadhi'us sujudnya itu tidak terjilat oleh api neraka. Ya. Atau kadang dia pernah menangis karena Allah Azza wa Jalla, mata-mata yang menangis karena Allah tidak akan terjilat api neraka. Nah, ada hal yang saya ingin sekali untuk seluruh jemaah dari masjid. Ya Allah, ini masjid apa jemaah ya? Aduh. Baitur Rahman. Taib. Dari masjid Baitur Rahman itu masjid lainnya. Terutama bapak-bapak yang berusia sudah tidak muda lagi. Sudah benarkah salat kita? Itu dia. Karena kita merasa benar. Udah merasa benar salat kita. Tapi belum pernah belajar, hanya mengikuti apa yang berlaku di tradisi sebenarnya. Dan yang harus kembali kita perhatikan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun pertama atau rukun kedua setelah niat, jika niat itu kita masukkan rukun dalam salat. Dia takbiratul ihram itulah gerbang salat. Kadang kalau kita bertanya kepada orang-orang awam, takbiratul ihram itu apa sih? Sebagian mereka mengatakan mungkin takbiratul ihram itu di awal salat gini. Enggak, ini bukan takbiratul ihram, ini raf'ul yadain. Ini ngangkat tangan namanya. Takbiratul ihram itulah melafalkan Allahu Akbar di awal salat sebagai pentahrim, yaitu mengharamkan hal-hal di dalam salat sehingga dia masuk salat. Muskilahnya, mohon maaf nih kalau terjadi pada sebagian dari kita. Mungkin seseorang yang mungkin dia kelihatan alim, dia kelihatan saleh, dia kelihatan khusyuk dan dia memang khusyuk salatnya, tidak sah salatnya selama berpuluh tahun. Enggak sah salatnya selama berpuluh tahun. Bisa. Gara-gara apa? Dia tidak melafalkan takbiratul ihram. Iya. Ini mungkin koreksi diri kita masing-masing ya. Kalau jadi imam enak, karena apa? Pasti dia Allahu Akbar pasti. Tapi kalau jadi makmum, enggak semua makmum, bukan suudzon, tapi terjadi di masyarakat. Enggak semua makmum melafalkan. Karena sebagian saya takbiratul ihram itu yang penting angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Bahkan sebagian orang itu lebih mempermasalahkan Anda kunut atau tidak dibandingkan dengan Anda benar atau enggak takbiratul ihramnya. Padahal kunut itu tidak wajib. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kunut itu termasuk sunnah al-ab'ad, yaitu sunnah yang kalau ditinggalkan sunnah itu maka mesti diakhiri dengan sujud sahwi harusnya. Makanya nggak heran Pak kalau misalnya ada orang nggak kunut subuh kemudian sujud sahwi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Walaupun saya pribadi dan mungkin jemaah di sini nggak pakai itu, ya, nggak seperti itu. Iya, itu lebih mementingkan itu dibandingkan apa? Keabsahan takbiratul ihramnya dia. Takbiratul ihram itu talaffuz an-nutq bi lafz la Allahu Akbar, yaitu mengucapkan. Dia bukan sebatas di hati. Kadang ada orang apalagi pas lagi safar merasa semua itu rukhsah, sampai dia tuh nggak perlu Allahu Akbar, nggak perlu. Ditanya, loh tadi kok nggak melafalkan Allahu Akbar? Kan lagi safar bro. Ya, lagi safar apa-apa kan dimudahin sama Allah. Dimudahin pada koridornya dan tidak dimudahkan pada koridornya gitu loh. Bagaimana terus talafuznya? Ucapkan.
Minimal bisikan yang kedengaran di diri sendiri itu minimal dah. Allahu Akbar. Nah ini sah. Allahu Akbar. Kedengaran sedikit untuk diri sendiri. Adapun apalagi yang masbuk buru-buru langsung. Enggak sah. Bahkan boleh jadi ada seorang yang sudah berusia 60, 70. Dari usia remaja, kiainya, ustadznya enggak ngingetin akan kepentingan fardunya, rukunnya takbiratul ihram. Enggak diajarin sama orang tuanya betul-betul. Akhirnya selama 50 tahun sholat baru ngeh pas usia 7 tahun kalau itu harus dibaca nutq. Enggak sah sholatnya. Berpuluh-puluh tahun enggak sah sholat dia. Beneran nih, ajaib. Maka jemaah sekalian, ya, sebelum kita menghadap Allah harus punya tabungan ini. Khawatirnya, mohon maaf nih kalau ternyata yang terjadi pada diri kita kayak gini, sekarang ralat. Taubat sama Allah, minta ampun sama Allah atas keteledoran dan kekurangan itu yang tidak diterima itu salat-salat itu. Udah mulai sekarang. Jangan nunggu menyesal. Ya begitu. Ya, jangan sampai kita kan yang paling pertama ditanya nanti amal ibadahnya apa? Salat. Lah kalau salatnya takbiratul ihram enggak masuk, ayo. Kan kalau salatnya enggak dianggap sama Allah, rentetan berikutnya apa? Enggak ada kholas gimana? Hati-hati loh jemaah. Ya, Pak. Kalau karena ketidaktahuan, Semoga Allah maafkan. Makanya sekarang nih saya kasih tahu. Pak, ketidaktahuan itu memang Allah Ta'ala rahmati mudah-mudahan. Tetapi ketidaktahuan berlarut padahal ada kesempatan belajar, itu khawatirnya tidak Allah maafkan. Akan Allah tanya, kenapa kamu belajar? Ayo. Kita bilang apa? Enggak ada kuota ya Allah. Enggak ada kayak gitu kan Pak. Enggak ada kuota, enggak ada. Bisa belajar kita sekarang Pak. Mungkin kalau orang-orang yang sebelum internet age mudah-mudahan Allah maafkan. Karena kan edukasi zaman dulu enggak seperti sekarang. Tapi sekarang bapak-bapak dan saya satu zaman. Ya beda usia jauh tapi kan kita satu zaman. Bapak punya kuota internet, punya wifi, punya ini, semuanya punya. Ditanya loh nanti itu semua. Oh masa sih Allah nanyain adanya kuota? Iya ditanya beneran Pak. Kan yang menciptakan kuota, yang menciptakan kan Allah juga gitu. Masa Allah nggak berhak menanya itu? Jadi sekarang justru bersyukur kalau diingatkan gitu. Jangan gara-gara ustadz jadi saya tahu nih. Enggak gitu, jangan gitu. Alhamdulillah malah. Lah kan nanti kita ditanya. Kenapa bertahun-tahun kamu tidak melafalkan ini padahal itu harus belajar? Nggak ada alasan kuota apa, nggak ada wifi gratis, nggak ada alasan kayak gitu. Nggak bisa alasan kayak gitu. Ya. Jadi sekarang minta maaf sama Allah. Kalau memang kita itu sering teledor sama ini, minta maaf sama Allah. Istighfar, baik istighfar. Iya. Nah, mulai perbaharui sekarang kalau kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Enak itu, terima. Makanya kalau ngeliat makmum agak mau keraskan takbiratul ihram, wajar Pak. Mungkin mereka tahu supaya ini benar. Allahu Akbar. Ya, itu dah bagus itu. Jangan ragu. Allah. Lagu lagi. Ya, sampai imamnya udah zikir setelah sholat juga dia masih gini aja. Ya. Ya. Gitu Pak. Baik. Mungkin cukup sampai situ insyaallah ya kita mungkin udah masuk waktu syuruk mungkin ya kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.